Firman-Mu berkata kepada kami, bukankah manusia harus bergumul di bumi ini dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Bapa di dalam surga, inilah pengakuan kami pada saat pagi hari ini, Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri, Tuhan. Menghadapi masalah, tantangan, persoalan, menghadapi pergumulan, Tuhan. Kami tidak mampu menghadapi semuanya. Oleh karena itu, Tuhan, kami mengakui bahwa kami sangat-sangat membutuhkan Engkau, Tuhan, untuk menuntun kami, memimpin kami, menyertai kami, Tuhan. Karena kami sadar dan kami percaya hanya Engkau satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang sanggup menyatakan dirinya bagi orang yang berharap dan menaruh pengharapan kepada-Nya. Oleh karena itu kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin hidup kami masing-masing, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan, dan sekarang tiba saatnya kami akan mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, Tuhan, karena kami tahu, Tuhan, kami sadar, Tuhan, kami sangat butuh firman-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, yang sudah mempersiapkan semuanya, tapi hamba percaya Tuhan, Kau akan memberikan pengurapan yang baru buat hamba-Mu ini, sehingga hamba dapat menyampaikan firman-Mu dengan benar, karena Engkau yang berbicara, bukan hamba-Mu. Terima kasih, Tuhan. Urapi kami semua, urapi kami, termasuk hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami siap mendengar firman Tuhan. Yang siap katakan sama-sama. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, luar biasa. Kabar baik. Yes, yes, yes. Haleluya. Mari kita belajar firman Tuhan hari ini. Saya berharap sih nanti yang kedua ikut lagi gitu, karena beda. Kalau yang mau ikut, saya sangat senang sekali. Apalagi yang rumahnya dekat-dekat ya. Ibadah 2 kali. Amin. Mau? Amin. Yang amin ya pengurus doang ya. Tapi tidak apa-apa. Saya percaya semua diberkati Tuhan hari ini. Mau ikut yang kedua, silakan. Begitu. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing dalam Mika 6 ayat 8. Sudah ditayangkan ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, tolong didengar dengan sesama saja. Mika 6 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Saya ulangi sekali lagi perkataan firman Tuhan ini. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang sudah mendengar firman Tuhan, yang merenungkan firman itu siang dan malam, terutama yang melakukannya di dalam kehidupannya masing-masing. Kita sudah melewati tahun 2022 harus saja, dan sekarang kita memasuki bulan Januari, di akhir bulan Januari tahun 2023. Oleh karena itu sebagai orang percaya kita patut mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan kalau kita ada sebagaimana ada dalam tubuh yang sehat walafiat sampai hari ini, sampai detik ini. Kalau kita masih diberi kesempatan bernapas oleh Tuhan, ini artinya apa? Ini ada kebaikan, kemurahan, kasih anugerah Tuhan semata-mata buat kita semua. Amin. 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 Bukan ada amin. 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 Haleluya. Namun kita harus ingat dan introspeksi diri. Apakah di tahun 2022 yang sudah kita lewati, kita banyak melakukan kesalahan, kita banyak melanggar firman Tuhan,
Kita sering berbuat hal-hal yang tidak baik atau sembrono atau tidak tertib dalam hidup ini. Kita introspeksi diri kita. Padahal kita sadar bahwa Tuhan sudah melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Mungkin masih ada hal-hal yang di dalam masalah kita masing-masing, dalam pergumulan kita. Mungkin kita bisa berhasil, kita bisa gagal. Bahkan mungkin kita juga mengalami sakit penyakit apapun juga. Tetapi saya ingatkan kepada kita semua, Tuhan tetap menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Untuk menghadapi segala tantangan persoalan apapun, Tuhan itu ada bersama-sama kita. Allah Immanuel, Allah menyertai. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mau mengaku kesalahan kita masing-masing di hadapan Tuhan. Pelanggaran apa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan sepanjang tahun 2022 yang sudah kita lakukan. Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak akan mengingat lagi akan segala pelanggaran kita. Bahkan Ia membuangnya atau melemparnya jauh sampai ke tepi laut. Apa yang menjadi kesalahan kita? Kita ngaku di hadapan Tuhan. Ngakulah di hadapan Tuhan. Persoalan apa yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memasuki tahun 2023 ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Memang tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di tahun 2023 ini. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada seorang pun. Tetapi kita yakin dan percaya sebagai orang percaya, apapun yang terjadi, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah sebagai Allah yang senantiasa dari dulu, sekarang sampai selama-lama Dia tetap Allah. Dia tetap Allah yang menyertai kita apapun yang terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Saya akan baca kembali ayat tadi, dikatakan firman Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah berlaku adil. Yang kedua adalah mencintai kesetiaan. Dan yang ketiga, hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berlaku adil. Untuk berlaku adil ini kita harus meminta hikmat marifat dari Tuhan. Karena nggak gampang untuk berbuat seperti itu. Contohnya Raja Salomo waktu dia diangkat sebagai raja, dia itu merasa tidak sanggup menjadi seorang raja untuk memimpin bangsa Israel yang begitu besar. Oleh karena itu Salomo itu datang kepada Allah dan mohon diberikan hikmat pengertian untuk bisa memimpin bangsa Israel. Apa yang terjadi? Karena Salomo itu tidak menuntut hal yang lain, tidak meminta yang lain, dan hanya meminta hikmat pengertian. Tuhan memberikan dia hikmat pengertian, bahkan diberikan kekayaan dan kemuliaan yang luar biasa. Raja Salomo itu adalah raja Israel yang paling kaya pada zaman itu. Tidak ada raja yang lain yang lebih kaya daripada dia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, dia sungguh luar biasa. Saya nggak bisa dijelaskan mengenai apa yang dia lakukan di dalam sebagai seorang raja karena terlalu panjang firman Tuhan ini. Tetapi saya mau ingatkan kepada kita yang ada di tempat ini. Mari kita harus berlaku adil. Saya percaya Bapak Ibu Saudara mengerti cara orang yang berlaku adil itu seperti apa. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara melihat satu ayat di dalam firman Tuhan. Di dalam Mazmur 15. Saya akan bacakan buat saudara. Mazmur 15. Saudara camkan firman Tuhan ini karena ini sering saya sampaikan kepada orang-orang, terutama orang-orang yang mengalami masalah, terutama khususnya pada saat perlu didoakan.
Ya. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud, Tuhan siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu, siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang tidak mengatakan kebenaran, yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Ada 11 poin di sini yang menjelaskan tentang siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Tetapi yang tadi saya katakan dalam pertama adalah berlaku adil. Saya bacakan ayat 2-nya. Di sini dikatakan firman Tuhan, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berlaku adil seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, saya percaya apa yang menjadi masalahmu di tahun 2022 akan diselesaikan oleh Tuhan pada tahun 2022. Amin. Oleh karena itu kalau kita sebagai orang Kristen itu, kalau bilang ya, jawab ya. Kalau tidak, jawab ya. Lebih daripada itu dari sejahat. Oleh karena firman Tuhan berkata, jika hendaklah kamu katakan ya, kalau ya. Kalau tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu adalah dari si jahat. Matius 5 ayat 37. Makanya kalau saya punya mobil dulu, ada tiga mobil saya waktu saya masih kerja di perusahaan Toyota. Mobilnya semuanya nomornya Jit Nini 1. Kalau Jit Nini itu bahasa Bangkai. Kalau bahasa kitanya itu 1122. Jadi artinya kalau orang Bangkai itu bilang Jit Nini, artinya apa? Kalau iya jawab iya, kalau tidak jawab tidak. Lebih daripada itu, seperti firman Tuhan berkatakan, dari si jahat. Kita itu harus berbuat demikian, berlaku adil. Yang kedua, mencintai kesetiaan. Mencintai kesetiaan juga sama. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen mencintai kesetiaan dengan berkata hanya mencintai kesetiaan. Tapi kenyataannya apa yang terjadi belum tentu. Oleh karena itu kita perlu Roh Kudus yang memampukan kita untuk memberi kemampuan bagi kita untuk menjadi orang yang setia. Setia kepada siapa? Terutama kepada Tuhan. Kepada siapa lagi? Kepada pasangan hidup kita. Kepada siapa lagi? Kepada sebagai karyawan di dalam perusahaan di mana kita bekerja, sebagai teman-teman kita, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita setia melayani Tuhan. Kalau saya ambil contoh, beberapa contoh orang yang setia di dalam Tuhan itu, contohnya adalah Abraham. Abraham itu sangat setia. Pada waktu Tuhan minta supaya anaknya yang satu-satu bisa diserahkan kepada Tuhan, dia serahkan, dia setia. Kalau secara logika tidak mungkin kan? Orang Tuhan yang berjanji bahwa akan mempunyai turunan yang begitu banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai, tidak begitu banyak. Tetapi ternyata anaknya satu-satu kok mau diambil Tuhan, tapi dia setia taat. Disuruh Tuhan bikin apa? Bikin batra. Secara logika bikin batra itu bukannya di puncak bukit, di pinggir pantai. Pastinya begitu. Tetapi itu jalankan itu semua, walaupun dia diejek oleh orang. Oleh karena itu kalau kita menjadi orang yang setia di hadapan Tuhan, kadang-kadang kita mendapat celahan dari orang lain. Kita suka diejek orang lain. Oh gereja, pagi gereja, tapi hidupnya itu kerek dulu, kerek katanya. Ini banyak yang terjadi. Tetapi saya mau ingatkan pada kita, tetap biarpun apapun orang yang ngomong, kita tetap setia kepada Tuhan. Terus kemudian ada Ruth juga orang yang setia. Ruth itu orangnya cantik, orangnya baik hati, tetapi dia tetap setia kepada mertuanya Naomi, walaupun Naomi udah gak punya apa-apa, miskin, kerek, misalkan maksud saya, janda udah tua, gak punya apa-apa, tapi dia tetap setia ngikutin Naomi mertuanya. Begitu juga kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita tetap setia pada Tuhan, karena kita percaya
Hidup di dalam dunia ini hanya sementara. Kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Tapi kalau kita tetap setia pada Tuhan, saya percaya Tuhan sudah menyiapkan tempat buat kita. Amin. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Daniel juga orang yang sungguh luar biasa setianya. Daniel itu setiap hari itu selalu dia pulang ke rumahnya, dia masuk ke dalam, dia naik ke atas, di mana tingkat yang paling tinggi, terus kemudian ada tingkat yang terbuka menuju ke Yerusalem. Dia menyembah Tuhan satu hari 3 kali, pagi, siang, dan sore. Tapi waktu itu apa yang terjadi? Banyak orang-orang pada zaman itu, terutama pejabat-pejabat yang selevel dengan Daniel itu, iri kepada Daniel, lalu menyuruh raja bikin suatu pengumuman dan ditandatangani oleh raja bahwa dalam satu bulan tidak ada boleh seorang pun yang menyembah Allahnya atau dewanya, hanya boleh menyembah kepada raja. Oleh karena itu pada saat itu apa yang terjadi? Itu pun dilakukan oleh Daniel. Walaupun dia tidak boleh, dia hanya boleh harus menyembah Raja Darius, tidak boleh menyembah siapapun atau ilahnya, tapi dia tetap lakukan, dia menyembah Allah yang hidup dan nyata. Itu kesetiaan yang luar biasa. Walaupun resikonya dia harus meninggal, harus dibunuh, harus mati, harus dimasukkan ke dalam gua singa. Jadi keluarga. Sadrak, Mesak, Abednego begitu juga, sangat setia kepada Tuhan. Raja Nebukadnezar itu bikin patung yang tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta. Setiap ada bunyi-bunyian seruling, gambus, kecapi atau apa suara-suara bunyian, semua orang yang ada di raja kerajaan Nebukadnezar harus menyembah patung yang dibuat oleh raja. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau melakukan itu. Dia tetap setia kepada Allah. Walaupun dia tidak ditolong oleh Allah, tapi dia tetap mau menyembah Allah dan tidak mau menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Itulah orang-orang yang setia. Mungkin kita tidak mengalami hal-hal sampai sedemikian, tetapi saya ingatkan kepada kita, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada saudara. Kesetiaan kita dalam apa? Kesetiaan kita dalam apa? Yang pertama itu kesetiaan kita dalam beribadah, membaca firman Tuhan, dan berdoa. Banyak orang-orang Kristen beribadahnya seperti kapal selam. Apalagi kalau Natal itu betul, Natal itu pada timbul semuanya. Kalau udah habis Natal tenggelam lagi. Tapi di sini saya percaya semuanya rajin beribadah. Katakan amin. Amin. Beribadah, membaca firman, dan berdoa. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana kita bisa iman timbul oleh pendengaran firman Kristus, tetapi kita tidak pernah ibadah, tidak baca firman Tuhan? Harus baca firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi banyak baca firman Tuhan supaya iman kita timbul. Banyak kita beribadah kepada Tuhan, tidak pernah meninggalkan jam-jam ibadah kita, iman kita akan timbul. Banyak berdoa, mohon pada Tuhan, selalu berdoa apapun yang terjadi, setiap saat, pagi, malam. Seperti apa yang dilakukan Daniel, itu adalah pagi, siang, dan malam. Selalu dia berlutut berdoa kepada Tuhan, menyembah Allah. Bagaimana dengan kita? Saya minta di tahun 2023 ini, ibadahmu, kemudian doamu, dan baca firmanmu ditingkatkan terus. Amin. Amin. Ditingkatkan terus supaya kita itu menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, menjadi orang Kristen yang kuat, yang mampu menghadapi segala tantangan. Oleh karena itu kalau datang beribadah, kita harus datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan beribadah semaunya saja, tetapi kita sungguh-sungguh beribadah. Amin. 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 Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah
katakan kita masuk kata sucinya bersama para malaikat. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Jadi mulai tahun 2023 ini, marilah ibadah kita itu ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan hanya sekadar kita beribadah saja. Kita mau memperbaiki apa kekurangan kita sepanjang tahun yang sudah kita lewati. Kalau kita belum sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang saya harapkan itu tadi yang saya katakan. Pantas saja kalau tahun-tahun yang lalu masalah kita tidak pernah bisa tuntas. Masalah kita selalu ada. Mulai saat ini, mari beribadah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, yang tadi saya katakan tidak seperti toko-toko yang saya sebutkan tadi, tapi dalam hal yang pertama beribadah, membaca firman. Yang kedua adalah perpuluhan. Kata kalau saya ngomong perpuluhan, mungkin ada anak-anak Tuhan yang terasa alergi mendengar. Tapi saya percaya di sini enggak, amin. Amin. Di sini semuanya lakukan semuanya. Perpuluhan itu harus sungguh-sungguh kita lakukan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Nanti juga Tuhan akan hitung-hitungan sama kita baru tahu. Perpuluhan itu memang harus kita lakukan. Kita harus sadar perpuluhan itu adalah milik Tuhan, itu yang pertama. Kita harus tahu perpuluhan itu adalah milik Tuhan. Yang kedua, supaya ada makanan rohani, jasmani di rumah Tuhan. Ingat. Yang ketiga adalah supaya umat Tuhan diberkati. Dan yang keempat, supaya apa? Supaya 5 jawatan itu berfungsi dengan baik. 5 jawatan itu adalah rasul, nabi, penginjil, pengkhotbah, atau gembala. Rasul, nabi, penginjil atau pengkhotbah, terus gembala, dan yang terakhir adalah guru. Itu 5 jawatan bisa berfungsi. Terus kemudian yang kelima yang terakhir ada semua gereja itu disempurnakan. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mulai sekarang harus lakukan itu, perpuluhan itu. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan merasa bahwa apa yang saya katakan ini seperti seolah-olah biarin aja lah kan tuh kan pada nggak tahu ini. Ingat, belum tahu sampai Tuhan ini nggak kali tahu. Saudara melakukan perpuluhan atau tidak? Tidak. Jangan baik-baik. Ya. Terus kemudian bagian yang ketiga, tadi kan berlaku adil. Yang kedua, kesetiaan. Kemudian yang ketiga, hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Hidup rendah hati di hadapan Allahmu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus sadar bahwa kita ini tidak ada apa-apanya loh. Kita ada sebagaimana ini semua karena kasih anugerah, kemurahan dan kebaikan Tuhan semata-mata. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, saya ingatkan kembali, saudara harus menjadi orang yang sadar bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita hanya numpang. Kita hanya numpang. 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan, kita hidup hanya sementara. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Ada orang yang sehat walafiat bisa dipanggil. Ada orang yang sakit-sakitan tidak dipanggil-panggil. Hati-hati. Oleh karena itu, jangan menganggap kalau kita ini adalah orang yang sehat yang mampu. Oh, betul.
Mari kita harus mengajar dalam diri kita. Kita ini adalah orang. Hidup kita ini sementara. Dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 14, hidup ini seperti uap, kelihatan uap, langsung hilang. Di dalam Mazmur 144 ayat 4, hidup ini seperti angin liwat. Bahkan di dalam Mazmur 103 sama Yesaya 40 dikatakan hidup ini seperti bunga rumput di padang. Dia berbunga, terus siang dia hembus angin langsung lenyap. Oleh karena itu Bapak Ibu yang ada di tempat ini, janganlah menjadi orang yang sombong. Orang yang sombong itu kelihatan dari wajah-wajahnya, saya bisa lihat sombong atau tidak bisa apa. Apalagi ingat Tuhan itu sangat benci pada orang yang sombong. Aku nggak suka. Kesombongan itu awal dari kejatuhan manusia. Makanya firman Tuhan berkata di dalam Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi apa yang mau disombongin? Nggak ada yang perlu disombongkan. Tuhan itu paling benci pada orang yang sombong. Saya ingatkan kembali kepada Yakobus 4 ayat 2 bagian B dikatakan sama 1 Petrus 5 ayat 7 ayat 5 bagian B sama perkataannya. Allah menentang orang yang dongkak tetapi mengasihi orang yang rendah. Di dalam Ayub 22 ayat 29 dikatakan Allah merendahkan orang yang angkuh tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Di dalam Lukas 14 ayat di dalam Lukas 14 ayat 11, kemudian Lukas 18 ayat 14 bagian B dikatakan firman Tuhan, barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, tapi barang siapa yang merendahkan diri ia akan ditinggikan. Amin. Jadi nggak perlu sombong. Saya mau tanya, di sini ada orang sombong? Ada yang sombong di sini? Nggak ngaku. Pengkhotbah 3:13 firman Tuhan berkata, ya, dan bahwa setiap orang dapat makan dan minum dan menikmati segala kesenangan dari hasil jerih payahnya, itu juga pemberian Allah. Coba bayangin, ya. Roma 11 ayat 30 firman Tuhan berkata, sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dia kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Ayub 4 ayat 11 firman Tuhan berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi kita tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau merendahkan diri senantiasa di hadapan Tuhan. Kalau kita berpikir kami oleh karena itu, jangan menjadi orang yang sombong. Harus senantiasa. Yang kedua, di bagian B, hidup takut kepada Tuhan. Harus hidup takut kepada Tuhan. Ada yang takut Tuhan itu pada hantu. Kalau zaman dulu saya sering dengar tuh, kalau mau lewat kuburan, lampu bilang, takut gitu loh, ada hantu. Awas, jauh, jangan dari ini anak babi mau lewat, anak babi mau lewat. Bayangin, takut Tuhan atau takut hantu? Halo? Oh, kalau banyak kan yang pakai pada takut sama hantu. Kalau ke Tuhan kan agak kelihatan. Ingat loh, Tuhan sampai lubuk hati kita yang pada tidak ada yang tersembunyi di dalam. Tuhan tahu semua. Oleh karena itu kalau kita takut Tuhan itu, orang yang takut Tuhan itu Amsal 8 ayat 13 itu benci kejahatan, benci kesombongan, benci kecongkakan, benci apa? Tingkah laku jahat dan benci mulut penuh tipu muslihat. Bapak Ibu yang satu, kita harus sadar bahwa Allah itu Allah yang maha kudus. Jadi kita hidup takut Tuhan itu kita harus sadar bahwa Allah itu kudus dan adil. Setiap dosa yang kita lakukan pasti akan dihukum. Menghargai dan menghormati Tuhan sebagai Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia,
dan gemetar di hadapannya. Menaruh iman dan percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada anak muda tadi lihat mobil saya langsung bilang, wah, mobilnya Pak Endor ada datang. Tulisannya ada Yohanes 14 ayat 6. Siapa yang hafal ayat ini? Katakan Yohanes 14 ayat 6. Halo, coba Yohanes 14 ayat 6. Wah, jangan lihat pintar. Gak ada yang hafal. Wah, Tuhan Yesus adalah. bagaimana mau dikasih hadiah? Hafal aja enggak. Harus hafal. Ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada tulisan lagi di sebelahnya. Kisah Rasul 4 ayat 12. Ada yang hafal? Ada yang bisa? Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Harus apa? Ya, Kisah Rasul 16 ayat 31 firman Tuhan berkata, kata mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Percaya sungguh-sungguh. Amin. Amin. Kita harus sungguh-sungguh percaya sehingga kita tidak berani lagi menyembah berhala. Kalau kita sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, nggak boleh lagi menyembah berhala, nggak boleh lagi pergi ke dukun, nggak boleh lagi pakai opo-opo, pakai jimat. Ada orang Kristen yang pakai jimat, ada. Maka pendeta pun juga ada, terutama pendeta-pendeta di sana-sana itu masih. Ya, saya sih bukan ini ngomong asal ngomong, kenyataannya demikian kok. Tapi saya percaya orang-orang yang model begitu itu bukan surga di neraka. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang ada seperti itu tidak boleh lagi pakai apa-apa. Kalau ada, kita maju ke depan saya doain, saya thanking, saya usir. Tidak boleh. Kita hanya percaya satu-satunya adalah Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Hanya Dia di bawah kolong langit, tidak ada nama yang diberikan kepadanya yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Hanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kita harus sadar bahwa Allah itu murka terhadap orang yang berbuat dosa. Kalau saudara berbuat dosa, itu tahu dan murka, benci kepada saudara. Ingat loh, di dalam Mazmur 33 ayat 13 Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, Tuhan memandang dari surga melihat semua anak manusia. Dia lihat kita semua. Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi saudara harus sadar, jangan berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin saudara bisa bohongin orang yang terdekat dengan saudara, orang tua saudara, anak saudara, istri saudara, ataupun suami saudara. Tetapi saya ingatkan, di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi, semua terbuka. Terus kemudian kita harus berkata dengan segenap hati kita bahwa Tuhan Yesuslah adalah satu segala-galanya bagi kita. Karena kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita harus hidup dengan bersama-sama Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur, harus sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita perlu Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Yang penting kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, hidup di dalam kekudusannya, menjadi anak-anak Allah yang dengar-dengaran dan menuruti segala firman-Nya. Apapun yang terjadi di tahun 2003, kita percaya 2023 Dia sanggup mengatasi masalah pergumulan kita, sehingga sanggup menghadapi segala persoalan. Amin. Karena Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang sanggup menyatakan dirinya bagi orang yang berharap dan menaruh pengharapan kepada Dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya tutup dengan satu ayat di dalam Yohanes
5 ayat 24. Tolong tayangkan ya. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak perlu dihukum, sebab dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Haleluya. Artinya apa di sini? Saya terjemahkan. Artinya apa? Barang siapa yang percaya kepadanya, nya itu adalah Tuhan Yesus Kristus, dan melakukan firman-Nya, firman Tuhan, maka dia akan menyatakan, maka dia, Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya kepadamu, supaya engkau percaya bahwa Dialah sungguh-sungguh Allah yang hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saudara sadar tentang diri. Mungkin saudara dalam keadaan takut menghadapi tahun 2023 yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi saya mau ingatkan pada saudara yang ada di sini. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita di dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah engkau takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tidak usah takut. Dia selalu menyertai kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan. Dia ada bersama-sama dengan kita. Tidak usah bimbang. Dia Allah kita yang hidup di dalam. Dia akan menaikkan kita. Tangan kanan menuntun kita ke dalam yang benar. Yang percaya dan sudah mengerti firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Mari kita berdoa.